Selamat pagi menjelang siang Bulu Warmo. Koran online 9 Agustus 2019 kembali menyapa dalam channel YouTube Warta Bromo TV. Ada berita-berita menarik pastinya yang bakalan kita sajikan kembali pada edisi hari Jumat ini. Oke, langsung saja ke berita pertama Bulu Warmo. Begal di Pasuruan kali ini mulai menyasar pengemudi ojek online. Jadi beberapa waktu lalu begal sudah ditangkap oleh Satreskrim Polres Pasuruan. Jadi begal ini beraksi untuk mengambil sepeda motor milik para pengemudi ojek online. Modusnya ini Bolo Warmo, dia memesan seperti layaknya pelanggan biasanya seperti itu. Lalu kemudian ia mengajak si pengemudi ini untuk berputar-putar, tidak tentu arah. Hingga akhirnya pada keadaan yang sangat sepi, di jalan yang sepi, dia mengeksekusi dengan mengambil sepeda motor, dompet, dan juga handphone dari pengemudi ojek online ini. Serem ya, jadi kita tetap harus hati-hati Bolo Warmo, terutama bagi para tukang ojek, baik ojek online ataupun ojek pangkalan. Karena ternyata dia juga menyasar ojek pangkalan. Oke, Bolo Warmo. Berita berikutnya datang dari Probolinggo. Jelang Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu 11 Agustus 2019, harga jual kambing maupun sapi naik drastis Bolo Warmo. Jadi ada lapak pedagang musiman maupun di pasar hewan di Besuk Kabupaten Probolinggo. Mereka memanfaatkan jualan ini dengan istilahnya itu premanan gitu loh. Jadi mereka menaikkan harga jual yang biasanya kambing dijual dengan harga 2 juta rupiah, sekarang bisa naik menjadi 2.500.000 sampai 3 juta rupiah. Termasuk harga sapi Bolo Warmo. Kenaikan di pasar ini bisa lebih dari 1 juta rupiah seperti itu. Jadi kita harus tetap berhati-hati memilih kambing, sapi maupun domba yang akan dikorbankan. Karena selain premanan juga beberapa kondisinya mungkin ada yang sakit atau lain sebagainya, yang stres seperti itu. Jadi mungkin kita harus tetap hati-hati untuk memilih hewan kurban jelang Idul Adha ini. Selanjutnya Bolo Warmo, 3 kementerian akan menaikkan aturan pemblokiran smartphone ilegal atau black market. Jadi pemblokiran ini dilakukan dengan menerapkan validasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Jadi Bolo Warmo, 3 kementerian ini nih, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkoninfo, terus juga perindustrian dan juga perdagangan segera melakukan pemblokiran terhadap HP-HP black market yang Bolo Warmo biasanya kalau tahu ada yang beli di Batam dengan harga yang cukup miring, itu yang akan diblokir. Gak cuma itu, jadi nanti bakal ada kedepannya nih, handphone curian juga bakalan bisa dideteksi dengan tidak bisa digunakan di Indonesia, begitu. Termasuk yang membeli handphone di luar negeri. Nah, cara untuk melakukan pengecekan ini, pemerintah sudah menyediakan website, yakni Kemenperin IMEI gitu. Di sana kita bisa melihat IMEI kita apakah sudah masuk di database apa belum. Namun, ini masih disiapkan oleh para menteri kita, bagaimana tata caranya, sistemnya seperti apa. Jadi tidak semerta-merta langsung memblokir. Namun ada laporan jika misalkan kita membeli. Jadi ini aturannya bakalan berlaku 17 Agustus esok. Dan ketika kita membeli handphone sebelum 17 Agustus, maka kita bisa mendaftarkan handphone tersebut. Namun jika kita membelinya setelah, nanti akan ada prosedur lain yang bakal mengikuti. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan sistem yang baru akan dilakukan beberapa hari ke depan ya Bolo Warmo. Oke, lanjut. Oh iya, sekalian nih Bolo Warmo. Untuk Bolo Warmo yang masih membelum hewan kurban. Nah, ini ada tips dan trik cermat. Alay banget. Untuk memilih hewan kurban versi Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan. Jadi, kalau memilih hewan kurban itu harus
teliti supaya tidak mendapatkan yang cacat, buta, ataupun dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena ternyata beberapa dari hewan yang dijual belikan di pedagang ini ada yang tidak bisa, ada yang sakit mata, ada juga yang cacat, kan kita tidak tahu. Nah, meskipun sudah dilakukan pemeriksaan, tidak menyeluruh kan, jadi kita harus bisa mewaspadai sendiri. Salah satu yang harus kita lakukan yaitu pilih hewan di tempat penampung pemasaran hewan kurban yang telah ditetapkan atau diawasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu nanti kayak memberikan lembaran bahwa di sini kambingnya sudah diperiksa dengan keadaan sehat, ada yang sakit atau seperti apa. Jadi ada kayak lembarannya begitu. Terus pastikan hewan tersebut punya surat keterangan. Nah, ini yang dimaksud surat keterangan itu tadi. Lalu, jika diperiksa, hewan tersebut masih bernafas teratur, berdiri tegak, dan tidak terdapat luka. Bola matanya bening dan tidak ada pembengkakan karena takut sakit mata. Terus area mulut dan bibir bersih, lidah bergerak bebas dengan air liur cukup membasahi rongga mulut, serta area anus bersih dari kotoran dan padat seperti itu. Jadi itu beberapa ciri-cirinya dan sekilas memang kita bisa untuk melihat itu. Jadi itu bisa menjadikan patokan buat bulu warmo yang akan membeli hewan kurban. Oke, itu dia tadi 4 berita menarik yang disajikan di koran online edisi 9 Agustus 2019. Nantikan terus update informasinya di www.wartabromo.com dan Warta Bromo TV. Dan jangan lupa untuk menyukai, men-share, juga mengkomentari video ini. Dan klik tombol subscribe. Sampai jumpa.